Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa merasakan kasih-Nya selalu ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-16. Kalau kita sudah mendapatkan, sehingga kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini. Mazmur pasal ke-34 ayat 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka meminta tolong. Puji Tuhan, silakan dulu. Saya yakin dan percaya ayat ini seringkali kita dengar, ya. Tetapi kalau pada saat pagi hari kita membaca, ya, kalau kita membaca dalam perikopnya dikatakan dalam perlindungan Tuhan. Kita melihat di sini Daud, ya, seorang prajurit, ya, seorang raja yang diurapi, dia sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau dikatakan kehidupannya dekat sekali dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat ini bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ya, bisa dikatakan mata Tuhan memperhatikan orang-orang benar atau orang-orang saleh. Bisa juga dikatakan mata Tuhan memandang kepada orang-orang benar. Jadi saudara yang terkasih, bahwa kita memiliki Allah yang memperhatikan kita, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Kalau dikatakan juga kasihnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Jadi ketika kita bangun pagi, kasihnya itu selalu memberkati setiap hidup kita. Bagaimana kasih itu kita bisa rasakan ketika hidup kita ada di dalam Tuhan. Ketika hidup kita erat dengan Allah yang memberikan hidup buat kita, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kemurahannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini bahwa Daud belajar, ya, perjalanan kehidupan Daud sangat luar biasa. Ketika dia hidup dari masa muda, dia kalau dikatakan dari muda belia, tetapi kita melihat di sini dia hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia dekat dengan Allah. Jadi kita mau belajar di sini bagaimana kehidupan Daud. Saya yakin dan percaya kehidupan Daud hidupnya ada di dalam Tuhan. Kehidupan Daud banyak masalah yang dia hadapi. Walaupun kalau kita ketahui perjalanan hidupnya ketika dia menjadi seorang prajurit, mungkin kalau dikatakan dulu sedikit, dia seorang gembala domba. Dan gembala dombanya ini kalau dikatakan dia tidak memiliki kambing domba yang banyak, tetapi cuma 2-3 ekor. Tetapi dia melakukannya dengan setia. Nah, kesetiaan ini yang diperhitungkan Tuhan. Kesetiaan ini yang dilihat Tuhan. Bukan soal banyaknya kuantitasnya, tetapi dia melihat setiap kesetiaan kehidupan dari Daud. Sehingga kalau dikatakan dari gembala domba, dia menjadi seorang prajurit. Dia menjadi juga seorang pemusik yang handal. Ya, kalau saya katakan pemusik, dia seorang pemazmur. Dia
banyak menuliskan kalau dikatakan syair-syairnya, tetapi kita melihat di sini dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini ketika mata Tuhan tertuju kepada, kalau dikatakan kepada orang-orang benar. Siapa sih orang-orang benar? Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang berusaha. Ya, saya yakin dan percaya ketika hidup kita ada di dalam Tuhan, kita mau berusaha melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mungkin kalau dikatakan ada nggak tantangan, pasti ada. Ada nggak cobaan, pasti ada. Tetapi ketika kita menghadapi Tuhan hadir di dalam hidup kita, Dia ada bersama kita. Mungkin kalau dikatakan juga tidak secara kelihatan, tetapi kita dapat rasakan, dapat kita nikmati kasih Tuhan itu. Ya, kalau saya katakan tadi, kalau kita bangun pagi, kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, sungguh baik buat kita. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika Daud belajar, ya mau dikatakan kehidupan Daud sangat memberkati kehidupan kita sebagai umat Tuhan, karena dia menjadi tolak ukur bagi umat Israel. Kehidupannya dikatakan Daud hidup benar di hadapan Tuhan, dia berkenan. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan, kita mau belajar kepada Kristus yang sudah memampukan kita, yang sudah memberikan damai sejahtera buat kita. Dan kita melihat di sini juga saudaraku yang terkasih bahwa kehidupan kita sekalipun penuh dengan segala tantangan kehidupan kita, tetapi ingat penyertaan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara ketika kita ada di dalam Tuhan. Jadi keberadaan kita, kalau dikatakan mengapa kehidupan orang-orang percaya seringkali banyak masalah yang kita hadapi, karena disitulah proses iman kita kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, iman percaya kita tetap ada di dalam Dia. Seperti Daud begitu banyak yang dia hadapi, baik kepada Saul, ya, karena Saul iri kepada Daud. Kalau dikatakan ketika umat Israel katakan Daud mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Disinilah dia membuat hati Saul menjadi iri kepada Daud. Tetapi kita melihat Daud tidak kecil hati, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Jadi ketika dia memandang kepada Tuhan, ketika dia merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya, maka Tuhan juga tertuju, ya, tertuju melihat, ya, kepada kehidupan Daud. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan, maka Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Dia memperhatikan kita, apa yang engkau perbuat, apakah itu baik, apakah tidak baik, Tuhan tahu. Jadi kita melakukan semuanya itu harus dengan penuh tanggung jawab di dalam hidup kita. Jadi setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu kita bertanggung jawabkan, saudaraku, ketika kita ada di dalam Tuhan. Jadi kehidupan kita tidak suka-suka kita. Kalau suka-suka kita bisa salah, saudaraku. Tetapi ketika kita hidup ada di dalam Tuhan, kita percaya kepada Dia, maka kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita dikatakan disibukkan dengan banyak hal, ya, mungkin kalau yang sekolah sekarang sibuknya dengan belajar secara online, mungkin yang bekerja juga sibuk. Ada juga yang kerja secara online maupun offline, saudaraku, datang ke kantor. Tetapi semuanya itu membawa kita melihat kemurahan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Banyak nasihat-nasihat yang dituliskan oleh Daud, ya,
Kalau kita melihat juga di dalam keluarga daripada Daud, bagaimana dia dikejar oleh Absalom, dia tidak marah kepada anaknya, dia tetap mengasihi, dia tetap menyayangi. Nah, itu satu gambaran kasih Daud kepada anaknya. Apalagi Allah kita yang kita sembah, kasihnya tidak pernah berubah di dalam setiap hidup kita. Mungkin di hari-hari kemarin kita kurang setia, ya, meninggalkan jam doa kita ketika kita memuji Tuhan, tetapi Dia tetap ada ketika kita menghampiri akan Tuhan. Karena apa? Mata Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang benar. Jadi ketika mata Tuhan tertuju, saudara, Dia memperhatikan kita. Siapa sih yang nggak suka diperhatikan? Ya, seorang anak aja ketika diperhatikan mamanya, bukan saja yang kecil, yang dewasa anak-anak kita, ya. Mungkin kita lebih kepada anak yang satu bisa cemburu, saudara. Tetapi Allah kita tidak pernah membeda-bedakan kita. Tetap Dia memandang, Dia tetap melihat, memperhatikan kita. Sehingga mau dikatakan dalam bentuk apapun, Dia tetap ada. Kita tetap merasakannya. Jadi bagaimana mata Tuhan tertuju kepada orang benar? Ada beberapa hal yang saya tuliskan di sini. Saudara juga bisa menambahkannya, tetapi saya tidak banyak, saya cuma ambil 4 poin saja. Tetapi saudara juga bisa baca kalau di sini dalam pasal 34 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-23 itu sangat jelas sekali. Ya, sangat memberkati sekali saudara. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu diajar, ya. Kehidupan kita perlu dibimbing, kehidupan kita perlu dididik. Karena orang tua mendidik anak-anaknya. Ketika anak-anaknya salah diberitahukan, ya, dengan penuh kasih. Sehingga saudaraku, satu sama yang lain saling mengingatkan, saling menegur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kita, karena kita satu keluarga. Nah, jadi kehidupan kita ketika kita ada di dalam Tuhan, bagaimana mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang pertama, saudaraku, kita bisa lihat di sini dalam ayatnya yang ke-12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua memberitahukan kepada anak-anaknya, ya, diajarkan untuk takut akan Tuhan. Sehingga ketika hidupnya takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada. Ya, ketika anak-anak belajar, ya, mungkin kalau dikatakan di dalam Ulangan, coba kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-10, kita baca ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Puji Tuhan. Jadi kita belajar di sini, saudaraku, ketika Tuhan mengingatkan kepada umat Israel, kalau dikatakan melalui Musa, di sini kita melihat bahwa selain dari takut akan Tuhan, kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi kita mengikuti setiap perintah Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan
Ya, kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, karena itu yang Tuhan mau di dalam setiap hidup kita. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Sehingga itu yang Tuhan mau secara totalitas, saudara. Sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam setiap keberadaan kita. Jadi kita sebagai anak-anak yang diajar, ya, baik. Mungkin kalau yang tua bagaimana orang tuanya, dan Tuhan mengajar melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita, sehingga Dia yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Karena kebenaran itu berbicara daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah memberikan kehidupan buat kita. Dia yang memakmurkan setiap kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak mungkin ya, kita sebagai orang tua dapat memberitahukan kepada anak-anak kita takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mau melakukan itu bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukacita. Karena apa saudara, ketika kita melakukan dengan sukacita, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita. Yang kedua, saudaraku, kita kembali ke dalam Mazmur tadi, kita baca ayat yang kedua. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ketika Daud menuliskan ini, saudaraku, kalau kita baca ayat 1, dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi dalam situasi tekanan di dalam hidupnya. Bukan karena di dalam situasi yang nyaman, tetapi dalam situasi yang tertekan. Ketika dia mengalami tekanan ini, tetapi dia tetap memuji Tuhan dalam segala waktu. Bukan dalam susah, tetapi dalam segala waktu, baik suka bukan, dia tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga puji-pujiannya tetap di dalam mulutnya. Berarti kalau puji-pujian itu ada di dalam mulutnya, berarti dia mengucap syukur dengan bersukacita. Tanpa dikatakan mungkin bersungut-sungut. Ya, beda bersungut-sungut dengan orang bersyukur, berbeda, saudara. Tetapi bersungut-sungut itu mungkin kalau orang sini bilang mungkin semacam berdua, ya, mungkin dalam kesalahannya jadi bisa sendiri ngomong, ya. Tetapi di sini Daud tidak demikian, tetapi di sini Daud dia selalu bersyukur kepada Tuhan di segala waktu, sehingga dia menaikkan puji-pujian. Apakah kita bisa untuk demikian, saudara? Inilah proses kehidupan kita. Kita belajar kepada Tuhan. Kita belajar menaikkan puji-pujian itu. Karena ketika kita menaikkan puji-pujian itu, maka ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalamnya. Dengan puji-pujian itu kita diteguhkan kembali, dikuatkan kembali. Jadi puji-pujian itu sangat penting di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan tidak tahu memuji Tuhan, dipertanyakan, saudara. Tetapi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan pujian-pujian kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dia baik, sungguh baik di dalam hidup kita. Ya, Dia selalu memampukan kita. Sehingga kalau di sini dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Disinilah luar biasa, saudara. Tetapi di sini dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita baca ayatnya keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Berarti kehidupan yang dia merasakan ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, ketika dia takut akan Tuhan, ketika dia juga memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, kehidupannya tetap bersaksi, ya, memasyurkan, menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia dapat mengaminkan itu semua. Jadi kehidupan Daud dia menceritakan. Berarti kalau di sini dikatakan muliakanlah Tuhan bersama-sama, muliakan berarti dia ada menceritakan, saudaraku ya, memasyurkan juga, memberitakan, memberitahukan kepada orang-orang yang belum tahu, diberitahukan kabar sukacita itu. Ketika kabar sukacita itu kita dengar, berarti bukan buat diri kita, tetapi kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Nah, ini yang Tuhan mau, berarti di dalam kehidupan kita bersaksi, ya. Bersaksi di sini, saudaraku, kehidupan kita menjadi berkat baik, perkataan kita, tingkah laku kita, sikap kita, ya. Kalau dikatakan kita mengajar anak-anak kita dari sejak dini, dari sejak kecil, ya, untuk memperkenalkan Tuhan. Jadi dia tahu, ya, ketika dunia ini begitu banyak hal-hal yang baru, biasanya anak-anak cepat. Tetapi kalau kita sudah memberitahukan kepada anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, maka itulah yang membawa dia juga untuk mengenal akan Tuhan. Kalau orang tua yang mengenal Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga membawa anak-anak kita untuk juga mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Ketika hidup kita mengenal Tuhan secara pribadi, secara otomatis juga kita membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga dia dapat menghargai, menghormati Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, ketika hidup untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadi setiap hidup kita ketika kita belajar untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, karena kita tahu kuasanya ada, saudaraku. Kuasanya ada buat kita yang memampukan saudara dan saya untuk tetap kuat, ya, untuk tetap ada di dalam Dia. Yang keempat, saudaraku, kita baca dalam ayatnya yang ke-14. Ayatnya ke-14 di sini dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang keempat adalah menjaga lidah kita. Yang seringkali setiap kehidupan kita sudah diperhadapkan dengan hal-hal yang ada di dalam setiap dunia ini, setiap tantangan-tantangan yang ada. Karena ketika kehidupan kita takut akan Tuhan, maka kita dapat merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Kita belajar untuk hidup tulus. Kehidupan kita juga diajar untuk hidup jujur dimanapun kita berada, karena kita bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Jadi ketika kita belajar hidup, kita hidup jujur, hidup bertanggung jawab, saudaraku, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika kehidupan kita belajar dari kekudusan, kalau dikatakan hidup kudus berarti apa yang Tuhan mau, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, ya. Allah yang selalu mengajarkan yang benar. Dan di sini katakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seringkali di dalam dunia ini kalau dikatakan lidah itu kecil, tetapi seringkali membuat banyak orang menjadi sakit hati. Mungkin dikatakan lidah itu tidak bertulang, tetapi ketika orang dikatakan tidak sedikit bisa putus asa, bisa kecewa, sehingga membuat hidupnya dilanda dengan kekecewaan.
Tetapi di sini jagalah lidahmu berarti membawa setiap kehidupan kita untuk menjaga hidup kita dari setiap hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Mungkin melalui setiap perkataan, karena tidak sedikit orang, mungkin tidak secara langsung, kalau dikatakan dengan perkataan orang bisa membunuh. Ya, membunuh di sini bukan membunuh secara kasar, saudaraku, tetapi membunuh secara karakter. Kalau seringkali diucapkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang membuat orang jadi sakit hati, tidak sedikit maka karakternya itu akan dikikis, ya. Sehingga tumbuh di dalam hidupnya mungkin ada kekecewaan. Tidak sedikit orang akan menjadi memiliki hati, memiliki akar pahit di dalam hidupnya, sehingga dia tidak memiliki kasih, karena yang dia hadapi mungkin setiap hari dengan kekasaran. Tetapi di sini ketika kita belajar menjaga lidah kita, ya, bukan berarti kita tak usah ngomong, saudara, tidak. Tetapi kita menjaga setiap perkataan kita untuk selalu menyumbangkan akan hati Tuhan. Ketika kita memperkatakan perkataan yang menyumbangkan akan hati Tuhan, itulah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mau belajar perkataan yang menyumbangkan akan hati Tuhan, sehingga saudaraku, hidup kita membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Karena tidak sedikit orang-orang menjadi putus asa, menjadi kecewa ketika perkataannya itu mungkin selalu mengintimidasi orang. Tetapi hidup kita, ketika kita belajar takut akan Tuhan, kehidupan kita ada selalu memuji Tuhan di dalam segala waktu, sehingga dikatakan hidup kita menjadi berkat, kehidupan kita memuliakan Tuhan, dan kita juga membawa hidup kita untuk tetap selalu ada di dalam Dia, menjaga kehidupan kita. Lidah memang kecil tetapi sangat berpengaruh. Ketika kita memperkatakan sesuatu yang kasar, mungkin kata-kata yang kasar, kita dapat membunuh secara karakter. Nah, Tuhan mau ketika hidup kita memperkatakan kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak menipu, tetapi ucapan-ucapan yang menyukakan akan hati Tuhan. Apakah kita bisa? Saya yakin bisa. Ketika kita belajar memiliki hati kita penuh dengan kerendahan hati, saudara. Kalau dengan kecongkakan, dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, maka kita akan memperkatakan kata-kata yang mungkin bisa menyakitkan orang. Tetapi ketika kita belajar tunduk di hadapan Tuhan, kita tunduk dalam hadirat Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan itu ada di dalam setiap hidup kita, maka perkataan Allah juga bisa ada di dalam hidup kita yang mengungkapkan setiap akan Tuhan. Jadi kita memperkatakan perkataan yang baik, sehingga itu memberkati kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada mungkin rekan-rekan kita, teman sekerja kita mari memperkatakan kata-kata yang baik sehingga memberkati. Inilah yang Tuhan mau. Jadi di dalam hidup kita ketika mata Tuhan tertuju atau mata Tuhan yang melihat kepada orang-orang benar, maka kehidupan kita juga harus benar-benar ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, ketika hidup kita benar, maka Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, kalau dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Sehingga kalau dikatakan di dalam ayatnya ke-19 dalam Mazmur 34, saudaraku, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam kesukaran, di dalam kesedihan, Dia hadir ketika kita undang Allah di dalam hidup kita.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, marilah ketika kita hidup, kita harus berjuang. Ya, perjuangan itu kita harus lakukan. Ya, kalau orang diam berarti nggak berjuang, saudaraku. Tetapi kalau kita hidup, kita berjuang untuk meraih segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika hidup kita berkenan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, bila berkat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biarlah membawa setiap hidup kita untuk lebih lagi kepada Tuhan yang selalu memampukan setiap kehidupan kita. Saya undang kita berdiri, nanti berdiri kita akan memegang pujian kita. Engkau ada